Selamat siang Mbak Yundi. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami podcast bersama IMIP. Kali ini kita akan membicarakan mengenai tema peran IMIP dalam transisi energi di Indonesia ya, terutama dalam upaya menangani risiko perubahan iklim yang menjadi komitmen dunia bersama. Nah ini kita juga ingin tahu, pertanyaan yang pertama yang kita ingin ajukan itu tentang komitmen dari IMIP ya. Seberapa besar sih komitmen IMIP ini dalam hal transisi energi, karena memang kita tahu bahwa IMIP punya banyak smelter ya, yang menggunakan juga PLTU batubara yang menjadi perhatian. Itu kira-kira mohon dapat dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu dalam hal ini PT ini berkomitmen sekali dan merumuskan kebijakan terkait dengan upaya untuk menurunkan emisi karbon, gitu kan, dalam hal kaitannya terkait dengan perubahan iklim dalam mencapai karbon netral Indonesia seperti itu. Tentunya kebijakan ini berlaku di dalam kawasan, baik buat tenan yang sudah ada di dalam kawasan, kemudian tenan yang baru akan masuk ke dalam kawasan, semua wajib untuk mematuhi kebijakan ini. Tentunya tenan yang telah masuk mengintegrasikan terkait dengan upaya mengantisipasi terkait dengan masalah emisi dan perubahan iklim dengan mengintegrasikan tujuan untuk netral karbon dan kegiatan operasionalnya. Jadi transisi energi ini adalah salah satu upaya untuk merubah atau penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan, di mana PT IMIP tentunya akan melakukan proses transisi ini secara bertahap dan berkelanjutan, dan hal itu tentu beriringan sejalan dengan upaya dari pemerintah dalam upaya untuk mencapai net zero emisi pada tahun 2060. Oke, jadi intinya komitmen tinggi ya, dan arahnya net zero emission sesuai dengan program dari pemerintah mungkin 2060 ya, gitu kira-kira ya. Nah ini kalau kita lanjutkan Pak, dari sisi komitmen sudah ada tinggi, terus kemudian juga alignment dengan pemerintah hingga 2060, tentunya PLTU tetap ada, nggak bisa dihindari oleh IMIP, karena memang ada undang-undangnya untuk mengatur itu. Namun yang jadi fokus kan tentunya yang tadi Bapak bilang, yaitu bahwa upaya-upaya apa saja yang paling penting yang dilakukan oleh IMIP supaya transisi energinya ini smooth, gitu kan, sehingga pengurangan emisinya nanti juga bagus gitu. Nah itu mungkin bisa Pak Yundi jelaskan. Baik. Memang tadi seperti yang disampaikan bahwa kita tidak memungkiri bahwa penggunaan terkait dengan pembangkit listrik tenaga uap yang ada di dalam kawasan kita menggunakan teknologi tersebut, yang tentunya kita akan melakukan upaya proses transisi energi tersebut ke energi yang terbarukan, tentunya memang secara bertahap. Nah, adapun langkah-langkah ataupun implementasi yang sudah dilakukan di dalam kawasan, salah satunya adalah penggunaan kendaraan alat berat atau alat listrik menggunakan listrik seperti loader, wheel loader, dan sejauh ini jumlah kendaraan berat listrik yang beroperasi di dalam kawasan sebanyak 322, gitu kan, seperti itu. Dan ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana penggunaan kendaraan alat berat listrik ini sekitar 200 kendaraan, dan pencapaiannya itu kan di tahun ini mencapai 50%. Nah, selanjutnya adalah implementasi yang sudah kita lakukan terkait dengan transisi energi ini adalah melakukan kegiatan kogenerasi memanfaatkan limbah panas dari kegiatan asam sulfat dari kegiatan operasionalnya PT Huayu. Jadi uap bertekanan itu digunakan untuk menjadi energi listrik
yang digunakan untuk kegiatan operasionalnya Huayu itu sampai 70% mereka memanfaatkan listrik yang dihasilkan ini untuk kegiatan operasionalnya mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atap yang dilakukan oleh tenan yang ada di dalam kawasan, yaitu PT ITSS dan PT DSI, di mana kapasitas yang terpasang dua pembangkit tenaga surya ini adalah 60 megawatt dan 70 megawatt. Kemudian selanjutnya adalah sama melakukan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 200 megawatt yang dilaksanakan oleh PT Sesmo. Selain dari upaya yang dilakukan untuk melakukan kegiatan transisi energi melalui inovasi teknologi, PT IMIP melakukan kompensasi emisi melalui kegiatan rehabilitasi mangrove dan penanaman mangrove di area pesisir. Jadi dalam implementasinya PT IMIP dari mulai tahun 2019 sampai 2025 telah melakukan kegiatan penanaman mangrove sebanyak kurang lebih sekitar 51.000 di kurang lebih seluas 2,6 hektar yang sudah kita lakukan kegiatan penanaman dengan potensi serapan karbon sekitar 6.000 ton CO2 ekivalen. Jadi rangkaian di atas itu adalah merupakan hal-hal yang sudah kita lakukan dalam melakukan kegiatan proses transisi energi. Tentunya proses transisi energi ini tidak bisa dilakukan secara cepat, tapi memerlukan proses waktu. Artinya yang tadi disampaikan bahwa transisi energi melalui inovasi teknologi nanti akan beriringan berjalan dengan pemenuhan kompensasi emisi yang akan kita lakukan. Jadi kita melakukan inovasi energi berbarengan dengan upaya bagaimana caranya kita bisa menyerap serapan karbon yang nanti akan kita lakukan melalui kegiatan penanaman mangrove. Ya, menarik sekali ya Pak, bahwa ternyata tidak hanya dari sisi mengubah misalnya yang pandangan orang ya, bahwa misalnya PLTU harus langsung diganti dengan PLTS. Ternyata ada banyak step-stepnya tuh. Jadi dari visi inovasi teknologi, dari mulai tadi asam sulfat gasnya bisa jadi pembangkit listrik juga. Itu dari sisi inovasi teknologi. Terus kemudian Bapak jelaskan juga dari penanaman mangrove yang bisa menyerap karbon ya. Betul. Sehingga itu bisa istilahnya mungkin nyimpen gitu ya, menyimpen karbon yang sudah dihasilkan. Nah, yang ketiga ini Pak, kita pengen tahu juga, tentunya dengan kawasan sebesar IMIP ya, yang saya dengar kan sekitar 2.000 hektar gitu ya. Bisa kebayang sih dari Jakarta Pusat sampai ke bayangan saya Lenteng Agung barangkali ya, cukup jauh. Dengan luas yang cukup besar ya untuk suatu kawasan. Kan dibilang kalau mungkin di Morowali gede banget gitu, nonjol sekali. Nah, itu tantangan apa yang menjadi concern ya dari IMIP ya ketika melihat transisi energi ini? Oke, baik, terima kasih pertanyaan yang tadi disampaikan. Tentunya upaya kita melakukan perubahan transisi energi ini memang ada beberapa kendala besar yang akan dihadapi. Di antaranya adalah bahwa perubahan transisi energi dengan rendah karbon tentunya memerlukan investasi yang sangat besar. Itu memang terkendala seperti itu. Yang kedua, terkait dengan masalah kendala yang dihadapi adalah tentunya kita harus membangun infrastruktur yang baru, yaitu dengan cara membangun pembangkit listrik, misalkan tenaga surya, tenaga angin, atau tenaga hidro, dan lain-lainnya. Tantangan ketiga terkait dengan perubahan transisi energi ini adalah tentunya keterbatasan dari sumber daya, misalkan sumber daya matahari, kemudian angin di suatu lokasi tertentu itu memang menjadi
kendala yang kita hadapi terkait dengan proses untuk melakukan proses transisi energi. Kemudian selanjutnya adalah kompatibilitas teknologi. Bagaimana caranya bisa menerapkan sistem yang akan kita gunakan ke dalam sistem yang sudah ada gitu kan. Artinya kan harus kompatibel gitu kan dari sisi teknis gitu kan. Itu yang menjadi hambatan atau kendala terkait dengan perubahan transisi energi. Tapi tentunya kendala-kendala yang tadi disampaikan tentunya tidak akan merubah komitmen dari perusahaan untuk melakukan upaya perubahan transisi energi menjadi ke dalam transisi energi yang tentunya ramah lingkungan seperti itu. Memang menarik ya kalau melihat perkembangan di Indonesia itu kan dari si teknologinya mungkin masih ketinggalan. Ya, Tidak hanya di smelter, tapi juga di sisi untuk mencapai teknologi renewable yang efisien gitu ya. ya, Nah itu kan juga tadi Bapak juga sebutkan kan ya, tantangan. Nah ini lanjut Pak, kalau misalnya kita lihat ya dengan adanya keterbatasan yang saya sempat sebutkan tadi, misalnya dari sisi teknologi kita masih ini sedikit ketinggalan atau ya, juga bisa banyak ketinggalan. Tapi kita harus look up to apa yang paling mungkin ya gitu. Nah ini bayangan saya tentu pasti butuh kolaborasi ya. ya, Kolaborasi baik itu pihak di Indonesia maupun juga di luar negeri. Nah ini bagaimana sejauh ini kolaborasi yang dilakukan oleh ini baik di nasional maupun mungkin kerjasama uh, internasional ya ya, potensinya ya, seperti itu dalam melaksanakan transisi energi yang ya, menuju net zero ini. ya, Kira-kira itu. ya. Tentunya tadi yang memang disampaikan bahwa kegiatan perubahan transisi energi ini yang berbasis inovasi teknologi eh, bisa kemungkinan ada beberapa teknologi yang memang perlu kita kerjasamakan dengan pihak luar gitu kan. Kalau misalkan nanti teknologi itu memang tidak tersedia di Indonesia seperti itu. Dan penjajakan itu untuk saat ini memang sudah kita lakukan. Contohnya adalah kita sudah melakukan kegiatan kunjungan ke satu universitas di Brasil, yaitu di Rio de Janeiro. Uh, ada beberapa hal yang menarik terkait dengan upaya bagaimana caranya melakukan kegiatan transisi energi, yaitu salah satunya adalah memanfaatkan teknologi nano. Mungkin salah satunya adalah untuk mereduksi emisi karbon dioksida dari kegiatan operasional pabrik. Nah, mungkin itu yang salah satu yang menarik yang sudah kita lihat. Ada beberapa riset yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Universitas Rio de Janeiro. Selain itu, ada hal lain yang menarik yang sudah kami lihat terkait dengan beberapa riset yang sudah dilakukan oleh pihak mereka. Bagaimana caranya mereka bisa melakukan kegiatan pengelolaan limbah dengan penggunaan karbon aktif gitu kan secara cepat. Jadi mereka menggunakan teknologi nano sama gitu kan. Bagaimana bisa menyerap logam berat yang ada di dalam kandungan air limbah itu dalam kurun waktu cukup sekitar 10 menit. Itu yang menarik dari hasil kunjungan ke Universitas Rio de Janeiro. Tentunya selain kita melakukan penjajakan dengan pihak luar untuk mencari inovasi teknologi yang memang bisa diterapkan diimplementasikan di dalam kawasan, kita bekerja sama dengan berbagai lembaga riset gitu kan, lembaga independen riset dan lain-lainnya, bagaimana kita berupaya untuk memaksimalkan supaya inovasi teknologi yang ada di kita juga bisa diterapkan dan diimplementasikan di dalam kawasan dalam rangka untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas kita. Nah, selain dari upaya-upaya tadi yang disampaikan, kita melakukan kegiatan kompensasi emisi
dengan melakukan kegiatan penanaman mangrove seperti yang sudah kita lakukan di Brebes dengan menanam kurang lebih sekitar 30.000 mangrove di area kurang lebih sekitar 3 hektar seperti itu dengan potensi serapan karbon eh, sekitar 10.000 ton CO2 ekuivalen. Kemudian upaya yang kita lakukan dalam bentuk kompensasi emisi ini adalah melakukan kegiatan mangrove yang sama, kurang lebih sekitar 1 hektar di Kota Palu eh, dengan pihak pemerintah. Jadi itu adalah upaya yang kita lakukan, penjajakan-penjajakan yang sudah kita lakukan selain tadi disampaikan bagaimana kita melakukan upaya menemukan lah istilahnya inovasi yang memang sesuai dengan kondisi kawasan baik dengan pihak luar ataupun pihak di dalam kita dengan lembaga-lembaga riset yang ada di Indonesia seperti itu. Oke Pak, sedikit menggali mengenai kolaborasi dengan pihak-pihak nasional kan pasti juga dari berbagai stakeholder juga mengharapkan bahwa IMIP ini karena dia sudah demikian gede, investasinya besar, harapannya juga kalau nanti bertransisi juga menggandeng gitu ya, menggandeng pihak-pihak stakeholder yang memang memiliki kapabilitas ya untuk mendorong transisi energi yang dicanangkan oleh IMIP. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana gambarannya di tingkat nasional yang sudah Bapak jabarkan tadi ya, secara sekilas dengan lembaga riset misalnya. Tapi kita berharap mungkin ada banyak stakeholder lain yang juga terlibat itu. Baik, tentunya kolaborasi yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan transisi energi ini adalah mungkin tenan yang ada di dalam kawasan. Karena seluruh kegiatan operasional tenan ini tentunya menghasilkan emisi yang harus diturunkan dalam artian memang harus dirubah gitu kan. Nah, selama ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan tenan seperti PT IPSS dan PT DSI, mereka sudah melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atap yang mana kegiatan ini adalah merupakan salah satu bentuk komitmen dari dua perusahaan tenan itu adalah untuk menurunkan emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan aktivitas mereka. Kemudian yang kedua adalah dari Tingsan Group bekerja dengan kawasan juga IMIP membangun pembangkit listrik tenaga surya. Ya, itu yang pertama, kolaboratif dengan beberapa tenan yang ada di dalam kawasan. Tentunya yang kedua adalah berkolaborasi dengan pihak pemerintah sebagai regulator terkait dengan aturan yang mengatur terkait dengan masalah transisi energi dan lainnya. Kita melakukan upaya kolaborasi dengan pihak pemerintah. Kemudian yang selanjutnya adalah tentunya dengan masyarakat lokal. Karena masyarakat ini adalah masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kait dengan perubahan iklim, kemudian dan lain-lainnya. Artinya kita perlu menggandeng masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan seperti itu. Alasan kolaboratif ini adalah dalam upaya untuk mengurangi emisi gas karbon dan tentunya meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Nah, seperti itu. Jadi saat ini PT IMIP dijadikan sebagai pilot project dalam rangka untuk menurunkan emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya oleh pihak pemerintah. Terima kasih banyak. Ini satu kata penutup ya tentang diskusi kita yang singkat tapi saya rasa komprehensif gitu ya mengenai upaya-upaya IMIP dalam transisi energi. Nah ini kira-kira kalau Bapak diminta memberikan kesimpulan, apa ini kesimpulan kita hari ini Pak? Ya. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah bahwa PT IMIP berkomitmen untuk menurunkan emisi gas karbon melalui kegiatan transisi energi. Artinya penggunaan energi fosil
yang kita gunakan tentunya akan kita kurangi dengan melakukan kegiatan transisi energi ke energi yang terbarukan. Tentunya proses transisi ini adalah melakukan kegiatan inovasi teknologi yang akan kita lakukan selain dari kompensasi emisi berupa kegiatan penanaman mangrove dan rehabilitasi ekosistem pesisir seperti itu. Artinya dua hal itu nanti akan berjalan beriringan. Kita ada upaya untuk melakukan transisi energi berbasis inovasi teknologi dan kompensasi emisi dalam bentuk kegiatan penanaman mangrove di ekosistem pesisir seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Yundi Ya. dari IMIP, Manager Environment. Insight-nya sangat menarik.